Jangan mendiagnosa Indonesia yang lagi sehat. Artinya diagnosa IMF dianggap Pak Menteri salah? Salah. Salah? Salah. Bukan salah lagi, ancur lele. Oke. Pak Presiden Jokowi mengatakan kepada saya, ketika kita melarang ekspor ore nikel, kita digugat oleh WTO, oleh Uni Eropa. Ya, pada tahun 2020. 2021. Apa kata Pak Presiden Jokowi mengatakan? Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka. Kita merebut kemerdekaan ini dengan perjuangan. Pemerintahan di bawah pemerintah Jokowi Kiai Maruf Amin memerintahkan kepada kami, tidak ada satu orang pun yang dapat mengintervensi kedaulatan bangsa dalam membawa arah kebijakan negara, khususnya di sektor hilirisasi. Oke. Jadi bagi saya IMF ini udahlah, nggak usahlah dia banyak ngomong terlalu mengurus negara yang lebih baik kok. IMF ini kita anggap aja dan tiada ada atau tidak ada sama aja lah. Yang kedua, kita kan nggak ada punya utang sama dia. Terkecuali pemimpinnya banci. Kalau pemimpin Indonesia besok yang bisa digertak-gertak, mungkin bisa. Tapi Pak Jokowi mana bisa digertak-gertak. Cuman mereka lupa, pemerintah Indonesia sekarang dan orang Indonesia tidak lagi seperti itu dulu yang bisa ditekan-tekan, dibodoh-bodohi. Nggak bisa lagi. Apalagi menterinya Pak Jokowi ini semua pemain lapangan semua ini. Oke. Karena pernyataan yang cukup keras dari IMF atau Dana Moneter Internasional yang kemudian tidak mendukung atau kemudian menentang kebijakan pemerintah untuk melarang ekspor mineral mentah. Kita tahu juga sebelumnya ada histori sebelumnya Pak dari pemerintah Indonesia yang kemudian digugat oleh Uni Eropa, digugat ke WTO terkait dengan larangan ekspor nikel. Apa yang membuat pemerintah saat ini tetap kekeh untuk larangan ekspor mineral mentah tersebut Pak? Jadi gini Mbak Gita, kalau kita melihat hasil penyampaian IMF itu sebenarnya ada 3 substansi. Ya. Yang pertama adalah IMF mengapresiasi terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang pertumbuhannya positif. Salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20 yang pulih akibat pandemi COVID. Dia juga mengakui bahwa inflasi kita terjaga di bawah 4%. Di sisi lain, dia juga mengakui bahwa hari ini Indonesia lagi fokus untuk melakukan transformasi ekonomi dengan mendapatkan ahli teknologi dan penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan negara. Tapi di sisi lain, nah ini dia mengatakan, merekomendasikan adalah agar meninjau kembali untuk pelarangan ekspor bahan mentah untuk kemudian dianggap merugikan negara. Ya. Jadi setelah saya membaca itu saya bilang, kok yang tahu negara ini kok lebih IMF lebih paham daripada negara kita. Saya yakin Pak Didi aja lebih nggak setuju daripada mungkin akan jauh lebih mengatakan tidak setuju dengan IMF daripada gua gitu kan. Jadi gini kita, saya mau sampaikan. Indonesia dalam perkembangan membuat arah kebijakan terhadap mempertahankan ekonomi kita itu berbagai variabel. Bahkan Pak Jokowi dalam merumuskan itu pada umumnya di luar kelaziman. Contoh menyangkut inflasi. Mengendalikan inflasi itu teorinya nggak ada. Selama ini diintervensi lewat moneter. Sekarang subsidi terhadap logistik. Nah itu salah satu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang kedua menyangkut dengan konsistensi hilirisasi. Jadi gini, kita ini dijajah 350 tahun oleh Belanda. Itu hanya karena persoalan komoditas kita. Dan ekspor kita dari sejak zaman penjajahan sampai dengan kemerdekaan sampai dengan 2010 itu masih mayoritas barang mentah. Maka nggak ada itu nilai tambah secara maksimal yang dilakukan. Lalu kemudian pemerintahan Pak Jokowi JK di awalnya itu di 2017-2018 itu mulai mengerange itu. Maka kemudian kita fokuskan full di 2019 dengan mengetes. Salah satu di antaranya adalah melarang ekspor ore nikel. Kenapa? Saya ini mantan pengusaha yang sekarang hari ini duduk menjadi anggota kabinet. Kalau mau cari duit cepat itu memang ekspor aja. Itu nggak perlu ada capex, nggak perlu ada transform teknologi. Itu bisa kita lakukan dan mendapat keuntungan. Dan itu yang terjadi pada Freeport sekian puluh tahun. Itu yang terjadi pada perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke Indonesia mengelola sumber daya alam kita. Mereka semua kirim barang mentah. Dan kita tidak tahu apa turunan daripada barang mentah itu. Maka kemudian 2019, 2020 awal, saya masih ingat 4 hari saya masuk jadi anggota kabinet, saya diperintahkan untuk mengumumkan melarang ekspor ore nikel. Waktu itu orang demo saya semua. Apa yang terjadi Mbak? Ekspor kita 2017-2018 dari satu komoditas nikel itu hanya 3,3 miliar US dollar. Sekarang di 2022 akhir nilai ekspor kita untuk nikel akibat hilirisasi itu sudah mencapai 30 miliar US dollar, hampir kurang lebih 30 miliar US dollar. Tumbuh kurang lebih sekitar
10 kali lipat. Nah kemudian dalam hilirisasi ini jangan hanya dimaknai sebagai bagian hanya dalam konteks ekonomi, tapi ini juga menyangkut kedaulatan bangsa, Mbak Gita. Oke. Kenapa saya katakan kedaulatan bangsa? Ini IMF, Pak Prof, waktu saya masih mahasiswa, saya sering waktu itu Prof punya artikel ini. Salah satu yang merekomendasikan untuk industri kita sebagian ditutup waktu krisis tahun 98, 9798 ini IMF. Dirgantara kita ditutup, beberapa resep ekonominya ditutup, BLT dihentikan. Apa yang terjadi? Terjadi deindustrialisasi. Maka saya katakan bahwa IMF silakan aja membantu mendiagnosa bagi negara-negara yang ekonominya lagi susah. Jangan mendiagnosa Indonesia yang lagi sehat. Artinya diagnosa IMF dianggap Pak Menteri salah? Salah. Salah? Salah. Bukan salah lagi, ancur lele. Oke. Nggak usah dilayani aja. Saya kalau gitu mau Ya. bisa langsung Nggak, saya mau sampaikan tanggapan. begini. Ya, silakan. Jadi apa yang saya mau sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks pelarangan ekspor komoditas ini pun sudah pada jalan yang tepat, jalan yang benar, dan ini menyangkut kedaulatan. Pak Presiden Jokowi mengatakan kepada saya, ketika kita melarang ekspor ore nikel, kita digugat oleh WTO, oleh Uni Eropa. Ya, pada tahun 2020. 2021, apa kata Pak Presiden Jokowi mengatakan, Mas Bahlil, negara ini sudah merdeka. Kita merebut kemerdekaan ini dengan perjuangan. Berapa nyawa yang mati, berapa yang keturunan kita diperkosa oleh kakek nenek moyang Baik. kita, berapa yang kerja rodi. Kemerdekaan Indonesia itu beda dengan Malaysia dan Singapura. Itu pemberian, kita itu berjuang. Jadi saya pikir bahwa pemerintahan di bawah pemerintah Jokowi Kiai Maruf Amin memerintahkan kepada kami, tidak ada satu orang pun yang dapat mengintervensi kedaulatan bangsa dalam membawa arah kebijakan negara khususnya di sektor hilirisasi. Oke. Jadi bagi saya IMF ini udahlah, nggak usahlah dia banyak ngomong terlalu mengurus negara yang lebih baik Baik. kok. Urusnya negara yang lagi rusak lah, kira-kira begitu. Saya langsung meminta tanggapan Pak Didik selaku ekonom senior ya tentunya. Benarkah yang diungkapkan oleh Pak Menteri bahwa sebenarnya diagnosa IMF itu salah, bahwa sebenarnya berdasarkan analisa untung rugi yang dikemukakan oleh IMF itu sebenarnya tidak relevan dengan apa yang terjadi nanti di Indonesia? Bukan hanya salah, nggak ada gunanya itu. Tidak ada gunanya. Seperti apa kemudian breakdown-nya, Pak? Nggak, dulu IMF tuh cawe-cawe waktu kita lemah. Sekarang sudah bagus ya nggak? Menurut saya begini ya. IMF itu yang mengatur moneter dunia, kadang-kadang membantu, juga cawe-cawenya banyak, dan ada mafianya di dalam ya. Tapi sekarang menurut saya Pak Bahlil ya Presiden ini kan sudah didukung banyak orang, walaupun teman-teman kritis ya, tetapi mendukung bahwa ini bagus, yang bagus kita nilai bagus, yang tidak kita nilai tidak. Jadi yang disebutkan Pak Bahlil itu tepatnya 33 miliar Pak ya, itu nilai ekspornya. Itu jauh lebih besar daripada tekstil yang menjadi mayoritas ekspor kita dulu, kayu, lapis dan seterusnya. Jadi ini harus diteruskan, tetapi mendapat kritik yang keras dari Pak Faisal. Nilai tambahnya kemana ya? Itu harus tetap dipertimbangkan dan harus jadi perhatian Presiden dan menteri-menterinya ya. Kalau ada pesan Presiden ada yang perlu melanjutkan ya monggo ya. Tetapi ini saya kira IMF itu jangan jadi faktor nanti yang merepotkan. Udah nggak usah didengerin aja. Menurut saya tidak ada gunanya. Tidak usah didengarkan. Sebab kalau IMF kan di situ ada mafianya. Kalau negara Siapa mafia? Sebenarnya pihak-pihak ya itu siapa negara-negara maju itu. Jadi IMF itu bukan lembaga netral. Di situ banyak kepentingan membonceng. Ya, di antaranya ya industri otomotif ingin mendapatkan yang lebih murah, atau industri pendukung otomotif di Amerika, di Eropa ingin dapatkan yang murah, yang murah dan nilai tambahnya dari situ. Dan kita sudah pernah melakukan dulu, rotan tidak boleh diekspor. Ya enggak, dulu pernah dan berhasil. Kemudian kakao pernah. Jadi ini bukan yang sekali. Jadi dalam hal ini sebenarnya orientasi IMF untuk merekomendasikan untuk menjual minyak mentah itu apa orientasinya sebenarnya? Minyak mentah? Ya, untuk maksud saya menjual mineral mentah. Ya dia kan memerlukan, nikel ini kan kita monopoli alamiah artinya. Ya. Dan itu kita udah pakai undang-undang dasar kita saja bahwa ini bumi, air dan kekayaan untuk sebesar kemampuan rakyat. Ada banyak undang-undang seperti di undang-undang persaingan usaha ya, negara itu boleh mengatur monopoli untuk kepentingan rakyat. Monopoli ekspor maksudnya. Boleh mengekspor banyak, mengekspor sedikit atau mengurangi terserah. Jadi nanti saya kira tidak usah dilayani, sebab kalau dilayani jadi kontroversi, menjadi tidak produktif nanti. Jadi Pak Bahlil sebagai menteri ini masukan sebagai sahabat terus saja. Diskusi ini kurang cocok juga karena setuju semua. Setuju semua ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ekonom senior pun setuju. Jadi Kalau gitu, sebenarnya udah bagus saya mau minta ini. tanggapan dari DPR deh. Ya Bagaimana kalau kemudian bagus DPR-nya? kita dukung, tapi dengarkan juga kritik ya teman-teman ya. Iya. Kritik dari Teman-teman, DPR seperti Kritik apa? tetap Silakan. wajib ya, untuk men-challenge. Kalau kami ini kan DPR RI, apalagi PKS ini kan oposisi ya.
posisi terhadap konsep hilirisasi nggak seluruhnya kita setuju. Banyak yang kita tidak setuju. Namun terkait IMF cawe-cawe ini kita nggak bisa terima. Jadi ini terkait apa? Sebagai negara yang berdaulat, kita punya national interest yang khusus, ya kan? Kemudian geostrategi kita dengan pembangunan nasional merancang secara bertahap. Menurut saya, sejak zaman Pak Habibie ya, yang namanya pembangunan dengan nilai tambah tinggi, itu menjadi pilihan. Dan itu terus dilanjutkan. Nah, ketika kita berbicara sumber daya alam, harus diolah dengan rupa sehingga punya nilai tambah, lalu ada multiplier efeknya terhadap ekonomi. Itu sudah dikumpulkan di dalam regulasi kita. Yang utamanya adalah undang-undang tentang minerba, yang akhirnya direvisi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2000. Itu makin mengokohkan bahwa kita melarang, gitu kan? Melarang ekspor barang mentah, mineral mentah, ya kan? Walaupun terus terang saya punya kritik, kemarin Freeport masih diizinkan ekspor tembaga, makanya saya ngamuk, nggak bisa Pak Menteri ini termasuk di Freeport, harusnya kan konsisten kita, bulan Juni stop ekspor konsentrat tembaga, nikel kan lebih awal, ya kita melarang itu. Jadi saya rasa saya sepakat dengan Pak Didi ya. IMF kalau mau fair atau negara-negara lain mau fair, mau mendapat sumber biji yang lebih murah, tanamkan investasi di Indonesia. Jangan menggunakan tangan lembaga-lembaga multilateral untuk menekan Indonesia untuk mengubah kebijakannya, itu nggak fair. Datang ke sini pasti akan mendapat harga sesuai HPM, ya kan? Lebih murah itu, jauh murah. Saya itu solusinya. Saya ingin kembali lagi ke sedikit sebelum Pak Bahlil ya. Ya. Jadi jawabannya satu saja, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Oke. Undang-Undang Minerba itu yang cawe-cawe banyak supaya bebas ya. Itu kan sudah dilarang oleh Undang-Undang sejak dulu. Oke. Itu Saya dukungan ingin untuk kembali bertanya ke Pak Menteri, namun kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa. Saya kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini kan tadi kita sudah melihat ya tayangan sebelumnya. Bahkan kita juga tahu historinya yang tadi sudah dikemukakan. Indonesia ini digugat oleh digugat oleh Uni Eropa ke World Trade Organization terkait dengan larangan ekspor nikel. Bagaimana kemudian jika bertentangan lagi dengan IMF? Bagaimana kemudian pemerintah ini bisa mempersiapkan diri, Pak, jika bertentangan dengan IMF, dengan Uni Eropa juga, Pak? Begini, pertentangan perbedaan itu biasa aja. Kita itu selalu khawatir kalau kita itu dalam posisi lemah. Kalau kita dalam posisi tidak lemah, kenapa harus kita khawatir? Yang kedua, Indonesia, struktur ekonomi makroekonomi kita ini kan lagi bagus. Dan jalan yang kita tempuh untuk hilirisasi ini adalah bagian yang harus kita jalankan secara konsisten. Dan ini pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu juga bagian daripada multiplier efek daripada hilirisasi. Jadi menurut saya IMF ini kita anggap aja dan tiada ada atau tidak ada sama aja lah. Yang kedua, kita kan gak ada punya utang sama dia. Terkecuali pemimpinnya banci. Kalau pemimpin Indonesia besok yang bisa digertak-gertak, mungkin bisa. Tapi Pak Jokowi mana bisa digertak-gertak? Nggak ada. Jadi perintah Pak Presiden Jokowi jelas bahwa kedaulatan dan konsistensi negara tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk lembaga-lembaga internasional. Oke. Dan yang kedua, saya tadi menyambung dari Pak Didi, Pak Prof. Nikel ini sekarang menjadi komoditas rebutan dunia. Kenapa? Karena orang berbicara tentang green energy akan meninggalkan fosil, akan meninggalkan batu bara. Mobil ke depan itu mobil listrik. 2030 80% mobil dunia itu akan mobil listrik. Komponen dari mobil listrik itu 40% itu adalah baterai. Dan baterai itu komponennya adalah nikel, mangan, kobalt, dan litium. Indonesia mempunyai cadangan 20% dari total cadangan dunia. Inilah yang diperebutkan. Supaya apa? Indonesia maunya mereka adalah kirim aja material, bahan baku. Nanti di negara mereka, negara-negara maju itu yang bangun industrinya. Bahkan menurut saya ini IMF ini tidak adil. Amerika itu melarang ekspor semikonduktor ke China. Amerika hari ini sedang mempergunakan apa yang disebut dengan subsidi $7.500 per mobil untuk kalau pabriknya dan industri baterai mobilnya itu di sana. Eropa hari ini membuat undang-undang agar pembangunan pabrik baterai selnya itu harus berdekatan dengan pabrik mobilnya. Tujuannya apa? Agar negara-negara berkembang penghasil bahan baku itu tidak boleh membangun industri hilir ujungnya itu di negara itu.
Ini sebenarnya politik dagang. Cuman mereka lupa pemerintah Indonesia sekarang dan orang Indonesia tidak lagi seperti itu dulu yang bisa ditekan-tekan, dibodoh-bodohi. Nggak bisa lagi. Apalagi menterinya Pak Jokowi ini semua pemain lapangan semua ini. Oke, Karena mantan pedagang kan. Jadi baru mau ngomong gitu. Ini mantan pedagang semua kita ini. Ya kita ini mantan pedagangnya agak lurus, istiqomah iya, agak menggo-menggo dikit. Ya ada pengalaman. Jadi ya kayak begini orang Papua bilang, "Ade, jangan kau tipu kakak." Kira-kira begitulah, ya. Oke. Istilahnya kalau orang timur bilang, "Ini tahu sama tahu." Cuma satu global, satu Indonesia. Itu aja kok. Oke. Jadi Mbak, saya ingin menyampaikan begini ya. Kita sebagai bangsa yang besar harus menjaga marwah bangsa ini. Indonesia ini, pemerintah Indonesia itu dalam konteks hilirisasi itu harus menjaga wibawa 280 juta orang di negara ini. Jadi langitmu runtuh pun dalam bahasa saya hilirisasi tetap akan berjalan Ya. untuk kebaikan rakyat bangsa Pak Menteri, dan negara. tadi bicara mengenai hilirisasi. Ini banyak yang kemudian mempertanyakan, Pak, sebenarnya bagaimana manfaatnya langsung ke ekonomi Republik Indonesia, ke masyarakat? Karena banyak juga yang kemudian berpendapat ya, ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan hilirisasi ini justru malah menguntungkan China misalnya, karena ekspor mineral mentah ini banyak juga ke China. Ini jawaban dari pemerintah seperti apa? Jadi gini sebenarnya, kalau kita mengatakan bahwa hilirisasi itu dampaknya langsung ke kita, nggak ada. Itu juga kufur nikmat. Saya ambil contoh begini. Ketika investasi masuk, contoh membangun ekosistem baterai mobil. Begitu investasi masuk, itu pasti ada dana yang berputar. Begitu pekerjaan konstruksi, itu ada PPH pasal 21, ada PPN, ada penciptaan lapangan pekerjaan. Ada multiplier efek di mana terjadi perputaran ekonomi di daerah. Saya ambil satu contoh kecil. Di Maluku Utara. Saya ambil contoh Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Begitu belum ada investasi 8 billion US dollar di Wedabai, Maluku Utara itu hanya kita kenal di peta. Tapi begitu investasi masuk, hilirisasi terjadi di Wedabai, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonominya 20% lebih. Penciptaan lapangan pekerjaan terjadi secara masif. Kotanya ramai. Sekalipun saya akui belum maksimal untuk kita harus menerapkan itu. Makanya ke depan itu saya sebut dengan investasi yang berkeadilan, hilirisasi yang berkeadilan. Yang namanya barang baru, Mbak, nggak ada langsung tiba-tiba sempurna, nggak ada. Kita tahap pertama seperti ini, kita lihat lagi, apalagi yang harus kita evaluasi untuk kita memperbaiki. Yang kedua, kalau dibilang tidak ada manfaatnya, yang benar aja lah. Pendapatan negara kita dari sektor pajak kan naik terus. Emang itu dapat dari mana kalau bukan dari hilirisasi? Kita mau menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas, itu dapat dari mana kalau tidak dari industrialisasi? Kemudian FDI kita masuk 53%, 54%. Itu terjadi karena hilirisasi. Jadi menurut saya, kalau dikatakan bahwa tidak tepat atau tidak dapat manfaatkan, 100% iya, kita juga nggak tutup mata kok. Tapi mengarah ke perbaikan itu penting. Saya ingin menjelaskan kritik Bang Faisal Basri ini karena kebetulan abang saya itu dan Pak Prof Didi. Mereka bilang bahwa nikel ini untuk siapa? IUP ini diambil oleh asing. Saya ingin sampaikan dalam forum yang terhormat ini. IUP itu 80% dikuasai oleh pengusaha nasional. Yang teken IUP kan Kementerian Investasi, jadi tahu betul saya. Yang mayoritas asing itu adalah smelternya. Kenapa smelternya dikuasai oleh asing? Ini kesalahan kita sendiri nih. Karena perbankan nasional kita belum mau membiayai smelter. Dan untuk smelter itu nggak bisa pakai dana APBN. Bapak anggota DPR tahu betul. Dan itulah kemudian begitu mereka masuk, ya memang undang-undang kita memperbolehkan. Maka yang harus kita lakukan ke depan itu adalah kebijakan negara dan perbankan untuk membiayai smelter supaya pengusaha nasional yang punya tambang ini dia bisa mengerjakan. Andaikan pun ada perbankan membiayai smelter itu, minta equity-nya 30%. Satu line nikel itu investasinya 250 juta US dollar. 4 line itu 1 billion US dollar. Mau minta pengusaha pribumi atau pengusaha nasional di mana yang baru dapat 300 juta untuk equity. Jadi skimnya itu menurut saya yang harus kita perbaiki. Nah ini tidak mutlak domain pemerintah. Karena itu adalah bagian OJK, BI, dan perbankan. Yang itu kamar yang berbeda yang punya independensi. Nah tapi itu menjadi PR kita. Bagi saya itu PR kita. Jadi kalau dikatakan bahwa nggak ada dampak,
Ya bohong lah Mbak, saya mau sampaikan neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita dengan China 2017 itu defisit 18 billion US dollar. 2022 defisit kita tinggal 1,5 billion US dollar. 2023 kuartal pertama sudah surplus 1 billion lebih. Akibat dari apa? Hilirisasi. Bayangkan sekarang kalau tidak ada hilirisasi, berapa besar defisit neraca perdagangan kita. Neraca perdagangan kita sekarang surplus 26 bulan berturut-turut. Akibat apa? Hilirisasi. Kalau kita cuma ekspor komoditas terus, mau jadi apa negara kita ini? Oke. Jadi itu, jadi jangan kita kufur nikmat lah. Kalau memang belum sempurna, ya kita akui lah. Ya. Jadi itu dan bagian itu dari perbaikan nanti kita Oke. lakukan. Kalau gitu saya juga ingin minta tanggapan dari Pak Mulyanto ya, melihat bagaimana kemudian hilirisasi dan juga evaluasinya sejauh ini Pak, dari DPR melihatnya seperti itu. Tapi boleh dijawab usai jeda Pak, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Indonesia Business Forum akan kembali sesaat lagi. Indonesia ini harus mulai mandiri, tapi masalahnya bagaimana kemudian pengawasannya. Saya langsung ke Pak Mulyanto dari Komisi 7. Bicara tentang hilirisasi tadi ya, bagaimana kemudian hilirisasi ini bisa, tadi dikatakan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, dari pengawasan DPR Komisi 7 seperti apa, evaluasinya juga seperti apa? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, idealita hilirisasi kita semua sepakat ya, hilirisasi adalah hal yang baik. Karena di sana ada nilai tambah, ada multiplier effect, ya kan? Namun ketika implementasinya, bagaimana hilirisasi ini dijalankan, itu yang perlu selalu kita lihat, kita evaluasi. Contoh yang sekarang misalnya, hilirisasi nikel. Kita selalu bertanya, memang devisa negara melalui ekspor nikel itu meningkat. Tadi angkanya 33 miliar ya. Tapi pertanyaannya, itu kan devisa, bukan penerimaan negara. Berapa sebenarnya penerimaan negara? Itu yang masih tanda tanya. Karena pajak ekspornya nihil, ya kan? Ada kemudahan tax holiday, PPh badannya direduksi, PPN-nya direduksi, buruhnya dipermudah, termasuk buruh asing, ya kan? Inputnya itu kan harganya ditetapkan melalui HPM, ya kan? Harganya kan jauh berbeda dengan harga internasional. Berarti di saat inputnya sudah insentif, di saat proses ada insentif, pada saat ekspor ada insentif, ya kan? Untuk industri smelter, ya kan? Insentifnya kebanyakan, super duper, ya kan? Lalu seberapa besar penerimaan negaranya? Apalagi di Tenggarai, devisa yang keluar itu diparkir di luar negeri dalam bentuk dolar, kan itu BI marah-marah kan? Persoalan ini yang harus kita sempurnakan. Itu satu poin. Yang kedua, nikel sekarang itu sebagian besar itu diekspor dalam bentuk nikel pig iron dan ferronikel. Itu kandungannya 4-10% nikel. Ya, input masuk diolah, kandungan nikelnya 1,8%. Diubah menjadi nikel pig iron, NPI, dan ferronikel paling tinggi 10-14% lah persen. Nggak jauh-jauh banget. Saya ngunjung itu yang diekspor gede-gede, NPI itu kan. Nah kita dorong, ya kan, belum di dalam NPI itu kan mineral ikutannya kan banyak. Nah kita dorong agar kandungan nikelnya yang lebih tinggi seperti stainless steel, ya kan, atau ke arah yang lebih mantap lagi lah, baterai listrik dan sebagainya. Artinya kita nggak cukup berhenti di hilirisasi, tapi harus kita bangun industrialisasi sehingga betul-betul nanti yang kita ekspor barang yang lebih lah ya, berupa barang jadi. Di situ nilai tambahnya semakin tinggi. Saya itu. Dan sekarang ini kan kadang-kadang ya kasus-kasus sosial dan lingkungan masih muncul, ya kan, di Pulau Obi, di Sulawesi. Ini harus ditekan sedemikian rupa. Oke, itu catatan dari Komisi Mbak, 7. saya luruskan dulu biar tidak terjadi multi interpretasi. Yang pertama, PPN tidak pernah ada diskon. Harus clear dulu kita. Yang ada itu adalah tax holiday. Oke. Kemudian yang kedua, dari mana dia negara mendapatkan pajak? Kalau perusahaan induknya memang dia mendapat tax holiday, tetapi kontraktornya di bawah, anak perusahaannya di bawah, itu tidak kita memberikan tax holiday. Jadi transaksi antar perusahaan PPN kena, PPh pasal 21 kena, itu satu. Jadi mohon maaf bang, ada yang saya harus luruskan. Yang kedua, harga bahan baku, ini biar clear nih. Orang kan selalu mengatakan, NI 1,8 ekspor $80. HPM kita cuma 48 sampai dengan $50. Contoh, harus diingat bahwa kalau kita ekspor ke luar negeri $80, berapa biaya logistik per ton? 12 sampai $13. Berapa pajak ekspor? 15%.
selisihnya tinggal 4-5 dolar. Masa orang dagang nggak boleh dapat untung? Jadi ini biar clear juga nih. Yang ketiga, NPI saya setuju sama abang. Tetapi NPI itu dulu masuk dalam industri pionir. Kenapa? Karena dia kita belum waktu itu nggak ada yang berani untuk melakukan hilirisasi ini. Makanya dia masuk industri pionir. Sebelum saya jadi menteri. Begitu saya masuk di pemerintah, saya menyetop NPI bukan lagi industri pionir yang diberikan fasilitas. Jadi sekarang nggak ada lagi tax holiday untuk industri NPI. Tujuannya apa? Harus dibangun industrialisasi sampai dengan nilai tambah 7, 8 sampai 9 kali lipat. Dengan kata lain, prosesinya sudah mencapai 80%. Berikut, saya setuju bahwa ekosistem dalam rangka pembangunan hilirisasi ini harus sampai dengan industrialisasi sampai di tingkat barang jadi. Contoh nih, jadi saya sama dengan PKS. Jadi program kita ini sebenarnya sudah membawa aspirasi PKS. Sudah gabung ini. Baterai mobil, ya baterai mobil. Jadi PKS belum berpikir Pak Jokowi sudah memerintahkan saya untuk melakukan. Saya kasih contoh. Pabrik baterai mobil terbesar di dunia itu CATL sama LG. LG itu dari Korea. Investasinya 9,8 billion US dollar. 100 triliun lebih. Sekarang bulan Februari tahun 2024 kita sudah mempunyai produksi itu. Pertama di Asia Tenggara. Tujuannya apa? Agar nikel ini jangan setengah jadi langsung dibawa, tapi jadi barang jadi. Dan sekarang lagi masif kita bangun. CATL itu pemain terbesar, salah satu terbesar di dunia. Investasinya berapa? 60 triliun. Bikin di Maluku Utara. Sekarang Volkswagen, BASF, VW dari Eropa. Ford dari Amerika masuk. Ujungnya adalah kalau tidak sampai di baterai sel, mereka minimal sampai di prokursor atau katoda. Itu nilai tambahnya bang sudah mencapai 70%. Nah inilah yang akan dikembangkan oleh negara. Tapi kita ini seperti analogi manusia yang lahir. Ini hilirisasi ini kan ibarat bayi. Jangan tiba-tiba disuruh jadi lari maraton. Oke. Nah jadi saya setuju bahwa kita ada keberlanjutan. Tapi saya juga agak tidak setuju untuk mengatakan bahwa insentif kita kasih ini jor-joran. Enggak. Tahu enggak dalam bernegosiasi investasi dengan negara lain? Itu negara lain kalau kita negosiasi bang. Itu negara tetangga kita nanya Indonesia kasih apa? Aturan mereka taruh di bawah meja. Kalau Indonesia kasih 4, gue kasih lu 5. Investasi negara gue. Nah makanya harus cara-cara berpikir di luar kelaziman. Tapi yakinlah bahwa pikiran PKS itu sama dengan pemerintah kok. Gimana Pak Mulyanto? Ya ini pinternya pemerintah deh. Ngarungin PKS ya. Jadi tetap kami Ajak minta aja. ya. Atau PKS data yang lebih ajak aja masuk PKS. objektif ya. Yang lebih objektif. Agar terbuka lah pemerintah. Hitung-hitungannya. Berapa penerimaan negara? Bukan devisa. Yang kedua, kapan smelter kelas 2 ini di stop? Berbagai kemudahannya. Pajak ekspor. Ya kan? Kenakan. Kan janji-janji doang. Harga mineralnya yang masuk smelter dinaikkan. Tax holiday dicabut. Nah, misalnya. Oke. Kan? Enggak, Itu insentif kan? entar. Tax holiday kalau NPI saya sudah cabut. Nah, Ya, biar satu-satu nih. Tax holiday NPI saya sudah cabut. Harga mineral HPM, Bang, aku mau sampaikan, tadi saya sudah kasih contoh. 80 dolar contoh ya, harga dunia, kita di sini 48 dolar, itu sama dengan sudah 80 dolar. Karena 80 dolar itu orang mau jualan harus ada pajak ekspor 15%, harus ada biaya logistiknya. Nah, Bang, pajak ekspor kan jadi nggak masuk ke pemerintah. Oh, nggak masuk dong. Kalau dulu ekspor Dulu or kan nikel, masuk. Iya, kan dapat masuk. iya ekspor or nikel, Ah. kalau Oke. bahan bakunya dapat dong 15%. Ya. Masuk di pemerintah dong. Itu, masuk kan? Tapi kalau barangnya sekarang kan sudah, tidak kan? ya kalau sudah, Ah. ya namanya sudah barang jadi. Mana mau Iya. ada orang investor di negara kita? Baik. Nggak bisa Itulah. begitu. Oke. Hitungan-hitungan itulah yang harus Giliran lebih, saya dong. lebih transparan. Sabar, Bapak. Berapa untungnya? Sangat transparan. Ya, kok. nanti Berapa untungnya penerimaan negara dari nikel? Nanti Oke, kita minta tanggapan dipanggil dari di Komisi Pak Didik. 7 aja. Menterinya kan bisa dipanggil Komisi 7. Lain mitra, Pak. Boleh. Kita Boleh. pernah panggil nggak Tapi datang. begini, ya. Catatan dari Pak Didik seperti Begini apa? ya. Silakan. Kita itu sumber daya alam di banyak negara menjadi kutukan. Dan kita sudah dikutuk 2 kali. Dulu punya minyak dikutuk, nggak jadi apa-apa. Pendapatan kita cuma 4.000. Punya kayu, dikutuk nggak jadi apa-apa. Nah, kita berharap nikel ini menjadi fondasi untuk terbang. Contohnya apa? Tahun 50, memang tidak apple to apple ya, tapi ini contoh saja. Finlandia itu pendapatannya 4.000, 5.000 dolar. Dia menjadikan kayu aja itu. Kayunya itulah dijadikan satu sumber daya yang luar biasa dengan teknologi hilirisasi yang banyak dan harus diperbanyak juga ini kan hilirisasi seperti kritik PKS.
kemudian masuk ke telekomunikasi, masuk ke kesehatan, masuk macam-macam. Sekarang menjadi negara maju 55 ribu dolar per kapita. Itu 11 kali Indonesia. Nah, nikel ini menurut saya ya itu harus ada kelanjutannya. Tapi saran saya bukan dari 3 periode. Tapi dengan undang-undang ya ditransformasi. Kelanjutan periodisasinya atau kelanjutan transformasi ekonominya nih? Ini harus jelas juga. Jadi ada kan sudah ada undang-undang minerba. Jadi IMF itu selesai sudah dengan undang-undang minerba. Jadi nggak boleh menggugat undang-undang kita. Ya kita harus dimurnikan dan tantangan undang-undang. Ya. Nah sekarang harus ada. Sebenarnya kita punya seperti Pak Habibie punya legasi pesawat terbang, tapi tidak bisa lanjut karena tidak ada grip untuk undang-undang. Sekarang kita bikin undang transformasi resource based industry. Sehingga nikel ini menjadi amanah berikutnya untuk presiden melanjutkan karena ini kan luar biasa. Baru aja ore dan lain-lain yang baru dasar sudah 33 miliar. Ya. Itu bisa 100 miliar kalau diteruskan. Karena kan Korea sekarang dengan teknologi bisa 600, 700 miliar dolar. Ekspor kita 150, 200 miliar dolar ya. Nah ini kita harapkan nikel itu dilestarikan lewat undang-undang. Ya. Ya. Saya kira komisi itu bisa ambil inisiatif. Baik, itu menjadi catatan tentunya. Kami masih akan kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Baik, saya langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, bagaimana kemudian target dari pemerintah terkait dengan kebijakan hilirisasi ini Pak? Singkat saja Pak. Ya kami dari pemerintah tetap insya Allah akan konsisten untuk tetap menjalankan karena hilirisasi ini adalah salah satu instrumen penting untuk pertumbuhan ekonomi kita bagus, penciptaan lapangan pekerjaan, penciptaan nilai tambah, pendapatan negara. Dan satu lagi, hilirisasi inilah mengarah kepada industrialisasi karena menyangkut kedaulatan negara dan wibawa sebuah negara. Saya mau kasih contoh, tidak semua negara yang pendapatannya tinggi itu otomatis menjadi negara maju. Uni Emirat Arab, pendapatan per kapitanya lebih tinggi ketimbang Korea. Tapi kenapa Korea menjadi negara maju? Karena dia membangun industrialisasi. Dia membangun teknologi yang begitu kuat. Jadi kalau negara kita ini mau maju, selain memang kita mengejar pendapatan per kapita, tapi industrialisasi, hilirisasi, nilai tambah, ini harus kita lakukan secara baik. Saya pikir itu. Dan sekali lagi, mau IMF kah, mau IMF kah, mau WTO kah, nggak ada urusan. Langit meruntuh pun tetap pemerintah konsisten untuk hilirisasi tetap menjadi agenda utama Presiden Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin. Oke, Pak Mulyanto, catatan untuk pemerintah terkait dengan kebijakan ini Pak? Ya, saya pikir pemerintah harus terbuka lah secara lebih akurat. Berapa sih sebenarnya penerimaan negara dari hilirisasi? Yang kedua, segeralah ya, ini smelter kelas 2 ya, dicabut saja insentifnya. Kita dorong ke smelter yang kelas 1 sehingga produknya makin lama makin baik gitu. Yang ketiga, kita berharap investasi ini harus terjadilah diversifikasi. Jangan hanya dari negara tertentu aja yang 80% lebih dengan dampak sosial politiknya, ya kan, termasuk tenaga kerja. Ini kan nggak bagus ya. Jadi kita dorong agar negara-negara Eropa bisa masuk juga ke sini, sehingga dia nggak pinjam tangan WTO atau IMF ya untuk nembakin kita. Selesai itu Pak. Baik, terakhir Pak Didik. Ya setuju Pak Menteri tadi, semua negara maju itu negara yang punya basis industri yang kuat. 20 tahun kita industri porsinya itu turun. Nah sekarang nikel bisa menjadi tanjakan untuk itu. Ya. Dan nilai dari industri itu harus ke pasar global agar punya devisa. Ya. Dan nilai devisa yang puluhan miliar sekarang itu bisa ditingkatkan menjadi 100 dengan pendalaman hilirisasi. Ya. Seperti dikritik oleh PKS, saya kira itu menjadi tugas tanggung jawab pemerintah ya. Juga pemerintah selanjutnya. Dan saya mengajukan undang-undang transformasi resource based industry agar tidak berhenti di sini dan pengusaha-pengusaha Indonesia itu sekarang sudah menikmati komoditi tanpa industrialisasi karena naik. Ngapain mau industrialisasi capek-capek? Sudah untungnya banyak. Dan kenaikan industri itu ada yang menghitung Saudara Den Pardede 1 triliun dolar. Tapi itu lari nggak jadi negara industri karena kita dikutuk sejak minyak dulu, kemudian hutan, kayu dan seterusnya. Contoh saya tadi Finlandia. Tiru aja mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik, terima kasih Pak Mulyanto dan juga terima kasih Pak Menteri.